Jumpa lagi dengan Sulika Eka. Teman-teman, hari ini saya mau masak lagi. Nah, sebelum saya mulai masak, jangan lupa ya teman-teman, dukung terus channel Sulika Eka dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman. Dan tekan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut saya mau masak. Nah, saya tuh hari ini tuh masaknya tuh sebenarnya judulnya bingung ya teman-teman ya. Karena tetangga saya yang biasa jualan sayuran itu hari ini nggak jualan karena yang anaknya itu sakit ya, jadinya saya juga malas keluar. Akhirnya saya buka-buka kulkas aja, ada sisa-sisa mungkin belanjaan kemarin itu yang saya masak ya. Dan saya juga nggak tahu nanti judulnya apa ini masak, karena saya ini menemukan banyak macam-macam sisa sayuran kemarin ya. Jadi saya jadikan satu masakan atau satu sayuran ya. Saya kumpulin dulu apa aja yang ada. Oke. Nah, ini di sini saya ada kentang teman-teman. Nih kentang, nih beli sekilo kemarin ya. Ini kentang kecil-kecil yang biasa buat rendang. Tapi ini bisa di sayur apa aja bisa ya. Maksudnya mau direndang atau mungkin disambelin atau digulai, ini enak-enak aja. Namanya juga kentang ya teman-teman. Tapi ini nggak perlu dikupas ya. Nanti kalau dikupas hancur. Nah, aku juga kemarin tuh beli jengkol setengah. Nah, ini yang sebagian udah saya rebus teman-teman ya. Ini aku sisain begini karena saya pengen nanti direndam buat lalap mentah. Insya Allah kalau nanti lagi pas pengen makan sambel ya. Nah, ini ada kentang. Nah, ini jengkolnya udah saya rebus juga. Udah saya rebus karena saya nggak punya daun salam, daun serai, jadi saya pakai kopi. Ada yang menyarankan pakai kopi, katanya. Saya coba aja teman-teman. Nah, ini masih saya rebus biar matang dulu. Terus di sini saya juga punya kuah kaldu ya. Ini kaldu ayam. Kemarin saya merebus ayam. Nah, ini kaldunya nggak saya buang, nanti bisa dipakai untuk mengencerkan santan karena saya nggak ada kelapa yang parutan fresh. Nah, di rumah ada ini. Tuh, saya pakai aja yang ada aja. Terus ini juga di kulkas. Nah, di kulkas itu masih ada nih ati ampela yang sisa kemarin digoreng karena gorengnya cuma sedikit kemarin. Nah, ini ada ceker, tuh ya, ada ceker, ada ati ampela. Nah, ini nanti mau saya jadiin satu teman-teman, nggak tahu pokoknya judulnya itu sayur apa, yang penting saya bumbuin aja ya. Nah, ini bumbunya. Nah, ini belum saya bersihin, belum saya kupas juga. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit. Ini juga nemu salamnya udah kering, tapi alhamdulillah yang penting ada. Nah, ini ada daun serai. Nah, nanti aku tambahin kemiri juga. Aku pakai cabai sekalian biar nggak usah nyambel-nyambel lagi, lebih praktis. Nah, mungkin sementara ini dulu ya teman-teman. Nanti kalau ingat bumbunya apa lagi, mungkin saya unjukin ya teman-teman ya. Nah, ini aku mau bersihin dulu bumbunya, langsung aku blender. Oke. Ini bumbu-bumbunya saya kupas dulu ya. Dek, tutup pintu itu dek, biar nggak itu dek, nggak berisik dari jalan dek. Kalau pintunya dibuka tuh ya teman-teman, berisik banget. Jadi motor tuh seliwar-seliwar, apalagi kalau pagi hari begini sama sore hari tuh pasti mobil, motor. Mungkin
kan banyak yang pada berangkat kerja jadi berisik ya. Kemirinya ada nggak ya, lupa makan habis kemiri. Nah, ini kentang udah saya cuci bersih teman-teman, tadi saya rendam 10 menit ya. Saya mau masukkan ke rebusan jengkol ya. Jengkolnya kan udah direbus tadi sekitar 15 menit. Nah, ini saya masukin kentangnya. Terus tutup lagi. Tunggu sampai matang. Udah saya cuci bersih. Nah, ini kemirinya ketemu ya. Ini saya mau blender halus. Lanjut saya mau blender dulu di blender. Bumbunya masukin ya teman-teman ya. Bisa bersihin bumbunya, ini sayang yang nempel pakai air kaldu. Oh iya, air kaldu ini nggak wajib ya teman-teman, ini karena kebetulan kemarin saya kan merebus itu tulang-tulang ayam itu buat sop, jadi sengaja saya bikin airnya itu agak banyak ya, jadi bisa dipakai untuk nyayur apa aja. Tapi kalau nggak ada, saya juga nggak pakai air kaldu ya. Rebus dulu bumbunya. Ini saya masukin daun salam kering karena nggak ada yang fresh ya, jadi saya pakai apa adanya. Nah, ini daun serai, ini serba nemu di kulkas ya teman-teman, ini udah kelamaan. Oh iya, untuk bumbunya saya nggak pakai minyak ya, jadi nggak saya tumis. Ini langsung saya ini aja masukin wajan. Ini masih ada air dari tadi bersihin tempat blender ya. Udah gini aja teman-teman. Terus masukin santan kentalnya. Masukin santan kental. Ini berapa mili ya kemarin belinya? Ini enggak saya pakai semua teman-teman karena ini ukurannya lumayan besar, ini yang kotak ya. Tahu ada berapa mili sini? Enggak kelihatan. Berapa mili ya?
nggak kelihatan ini. Oh, 200 ml teman-teman. Jadi saya pakai setengah lebih ya. Jadi nggak pakai minyak, nggak saya tumis dulu ya teman-teman ya. Jadi bumbu tadi saya rebus sebentar biar airnya bumbu berkurang, terus saya masukin santan. Nah, ini jengkol kentangnya udah saya cuci bersih, udah direbus juga. Ini saya masukin. Masuk jadi satu. Oh, ini sayur apa ya teman-teman namanya ya? Kalau untuk aromanya tuh bisa mengarah ke gulai ya. Gini aja teman-teman. Yang penting kan kalau sayur tuh kena bumbu, asal takarannya apa tuh garam, gula, selera kita pas, jadi lauk. Jadi nggak harus yang segini, nggak harus yang di sayur ini itu enggak. Kalau saya udahlah yang sayuran apa aja bumbuin jadi udah jadi lauk. Kita biarin aja sampai mendidih. Saya tambahin air kaldu lagi biar jengkol, kentang biar meresep bumbunya. Jadi direbus lagi dengan bumbu, diungkep dengan bumbu. Jadi kita rebus lagi dengan bumbu, jadi meresep teman-teman nanti ya. Jengkol kentangnya tuh bumbunya biar meresep. Ini jengkolnya nggak saya keprek teman-teman biar puas makannya. Kalau dikeprek tuh enak, cuman kayaknya tuh apa ya, kurang kerasa gitu makan jengkolnya itu kurang kerasa. Ini yang nggak ada daun jeruk lengkuas, tapi nggak masalah. Yang penting bumbu dasarnya udah cukup. Kalau ada daun jeruk, ada lengkuas, tambah sedap lagi. Hampir kayak gulai sebenarnya teman-teman ya. Oh iya, maaf teman-teman ya, tadi lupa kameranya belum dinyalain. Saya udah kasih gula, kasih garam, kasih penyedap rasa, tapi lupa kameranya tuh belum dinyalain. Maaf ya teman-teman. Tapi saya tadi kasih garamnya 1 sendok makan karena ini jumlahnya banyak ya, tuh hampir 1 wajan ya. Garamnya 1 sendok makan, gulanya setengah sendok makan, penyedap rasa itu pakai sedikit aja. Kalau teman-teman nggak suka penyedap rasa, skip aja ya. Jadi selera teman-teman. Hanya itu aja tadi bumbunya ya. Karena saya emang ini gulanya sedikit. Kenapa? Karena saya nggak begitu seneng manis ya. Jadi dia gurih asin gitu, tapi bukan yang asin banget, enggak. Asinnya tuh asin ke gurih lah, enak gitu teman-teman. Menurut saya enakan asin gurih. Ini tuh sebenarnya hampir-hampir ke gulai ya. Bisa disebut gulai jengkol ini atau gulai kentang, ini campur-campur di sini. Tadi ayam juga udah aku masukin, ceker, ampela, tapi lupa kameranya nggak dipencet. Oh, malam ini orang kelupaan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, udah saya jelasin ya teman-teman ya tadi bumbunya. Dan itu kembali lagi ke selera teman-teman, mau pakai garamnya seberapa itu kembali ke selera masing-masing. Mungkin ada yang nggak senang asin, mungkin ada yang nggak senang manis kayak gitu ya teman-teman. Jadi pakai piling sendiri-sendiri aja.
Terus kalau Sulika Eka itu masak juga nggak pakai resep teman-teman, asal plung 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 plung, yang penting jadi lauk selesai. Sudah menyelesaikan masalah makan di rumah ya. Jadi kalau ada lauk kita nggak perlu keluar, kita masak apa yang ada di rumah. Nah, ini namanya sayur gado-gado atau sayur campur sari. Ini di sini tuh ada kentang, ada ceker, ada sisa dada ayam kemarin juga saya masukin, terus ada jengkol, ada apa tuh tadi ya, selagi ati ampela, ada jadiin satu. Ini sisa-sisa semua ya teman-teman. Ya maksud itu kalau kita masak apa gitu kan lebih masih sepotong, itu nggak saya buang, saya simpen di kulkas. Itu kayak kemarin kita bikin ngerebus ati ampela, kita kan gorengnya dadakan, itu juga yang belum digoreng, yang udah direbus itu masih ada lumayan banyak, itu saya simpen di kulkas. Akhirnya di saat kita nggak punya sayuran, nggak ada tukang sayur, ya alhamdulillah gitu loh, kita bisa masak dengan kreasi kita supaya jadi masakan itu bisa buat lauk apa gitu ya. Ini jadi ceramah nih teman-teman. Ini sayurnya udah mulai mengental kuahnya ya. Aromanya sedap juga sih, lumayan. Sayur ala kadernya, semuanya serba kebetulan yang ada di rumah dimanfaatkan. Jadilah sayur gado-gado atau campur sari. Kita cicipin dulu teman-teman. Menurut aku udah pas. Oke teman-teman, sayurnya sudah matang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sulika Eka. Nah teman-teman, tadi sayurnya udah matang ya, sayur campur sarinya. Nah hari ini ada yang kurang sebenarnya teman-teman ya, nggak ada lalapan sama sekali karena saya juga males keluar. Terus di warung sayur dekat rumah saya itu lagi nggak jualan ya, tahu kenapa? Ya saya makan seadanya aja. Sebenarnya kalau ada lalapan itu saya lebih apa ya, lebih bersemangat lagi makannya ya. Tapi mudah-mudahan ada jengkol ini juga penyemangat ini tuh. Saya mau makan kerupuknya potongan sama dedek. Ini dedeknya lagi nggak mau masuk kamera ya, jadi saya makan sendiri. Kakak udah makan tadi, suami juga udah makan. Sebelum makan berdoa dulu. Ya teman-teman, saya mau makan ya. Saya mau makan sayur campur sari. Minum dulu lah. Kentang. Kentangnya lembut. Jengkolnya tua teman-teman tuh, tebel, terus pulen, enak banget. Rasanya tuh seperti gulai ya. Ini bisa disebut juga gulai jengkol.
Ini biarpun bumbunya nggak digoreng dulu teman-teman, enak. Kalau saya ya, kalau nyayur gulai atau rendang itu bumbunya nggak digoreng dulu ya teman-teman. Kalau saya ya, tapi kalau teman-teman mau digoreng ya silahkan. Mungkin setiap daerah itu berbeda-beda masaknya ya. Kalau saya nggak digoreng, jadi bumbu, santan semuanya itu dimasukkan, dijadiin satu ya, terus dimasak sampai kalau untuk rendang ya, khusus rendang tuh sampai bener-bener dia itu warnanya tuh sampai coklat-coklat hitam, terus keluar minyak-minyak gitu, baru kita masukin daging. Kalau untuk gulai kita masak sebentar sama santan, kita masukin, atau kalau enggak santannya terakhir kita masukin bumbu semuanya. Nah udah kira-kira jengkolnya udah ngeresep, baru kita masukin santan juga nggak apa-apa. Ini kalau ada daun singkong rebus atau buncis rebus enak banget ini. Apalah. Ya teman-teman, jangan lupa ya. Jangan lupa bantu subscribe agar channel Sulika Eka lebih berkembang ke depannya ya. Dan tonton terus video channel Sulika Eka agar saya lebih bersemangat lagi bikin konten-konten yang mungkin bisa menghibur teman-teman, atau mungkin bisa jadi apa ya, selain hiburan tuh bisa jadi bermanfaat buat teman-teman. Ambil positifnya dan buang negatifnya ya, jangan diikuti negatifnya. Ya lanjut memakan teman-teman. Jengkolnya masih satu ketinggalan, enak banget, pulen banget teman-teman. Apapun makanannya tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kenyang banget ya Allah. Selalu berusaha tetap bahagia, itu yang pokok. Apapun makanannya tetap bersyukur dan tetap bahagia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.